Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firza Maulana Firdaus di channel Lentera Firdaus. Baik, pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mendaftarkan anak di sekolah negeri di Kota Semarang. Karena pada saat ini itu jadwalnya akan dibuka PPDB secara online di Kota Semarang. Dan cara ini yaitu kami berikan contoh untuk para calon peserta didik baru baik TK, SD maupun SMP agar bisa memahami cara mendaftarkan anaknya atau bahkan mendaftar secara mandiri di rumah saja. Jadi pada video ini nanti saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftarkan anak melalui PPDB online di Kota Semarang. Dan di video ini khususnya saya membuat hanya ada di Kota Semarang. Kalau kalian ada di kota lain mungkin bisa menyesuaikan yang ada di kota kalian. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada kalian yang sudah subscribe channel ini, dan juga yang masih belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan yang kalian menyukai video ini atau video di channel-channel Lentera Video silahkan like serta komen dan berikan kami masukan-masukan agar konten ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik. Saat ini kita langsung saja dengan tutorial yang akan saya bagikan, di mana PPDB Kota Semarang itu bisa diakses di website, yaitu yang pertama adalah ppd.kotasemarang.go.id. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa tools atau bagian informasi yang ada di beranda PPD Kota Semarang. Yang pertama, saya meminta izin dulu kepada Bapak Wali Kota Semarang untuk memulai atau ikut serta dalam mengedukasi para calon peserta didik di Kota Semarang, baik itu TK, SD, atau SMP. Kami harap dengan video ini bisa mempermudah Bapak, Ibu, atau warga masyarakat Kota Semarang dalam melaksanakan PPD di Kota Semarang dari tingkat TK sampai SMP. Baik, di sini ada beberapa tools. Yang pertama ada pendaftaran TK, pendaftaran SD, dan pendaftaran SMP. Saat ini karena saya berada di posisi menjadi guru SD, tepatnya di SDN Tandang 03 Semarang, maka saya akan mendaftarkan atau membuat cara pendaftaran SD. Ini bisa langsung diklik. Dan saya sampaikan mengapa dibuat seperti ini. Ya, di sini ada gambar orang membaca dan library atau perpustakaan, dikarenakan Kota Semarang itu sekarang gencar-gencarnya dalam atau bahkan negara Indonesia di dalam kurikulum itu sedang gencar-gencarnya dalam mendidik karakter siswa. Salah satunya itu dengan cara membaca atau di perpustakaan. Baik, mari kita masuk di tools atau kolom pendaftaran SD. Ini sudah masuk di kolom pendaftaran SD, di mana di sini ada beberapa informasi terkait dengan pendaftaran
Yang pertama ada data sekolah, profil sekolah, daya tampung, zonasi, info pendaftaran, panduan PPD, sampai dengan ke statistik PPD. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa PPD tahun ini di Kota Semarang itu sudah cukup modern. Karena apa? Karena semua sudah berbasis pada aplikasi, dan di sini aplikasinya itu juga sudah mempunyai database sesuai dengan Disdukcapil. Jadi untuk pendaftaran saat ini memang dipermudah oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang agar para bapak dan ibu dan warga masyarakat Kota Semarang bisa mendaftarkan melalui online atau hanya di rumah saja. Oke, karena pendaftaran ini masih belum buka, maka dalam kolom pendaftaran itu masih seperti ini tampilannya. Ini coba saya buka satu-satu. Baik, informasi pendaftaran calon peserta didik SD negeri tahun pelajaran 2020-2021 dimulai pada tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan 18 Juni 2020. Waktunya 24 jam bebas. Jadi mau diakses dari jam pagi atau siang, bahkan pada malam hari, semua aplikasi ready dan bisa untuk mengisi data calon peserta didik. Tempat bebas, karena pada saat ini di musim COVID-19 ini diusahakan kita hanya berada di rumah saja. Dokumen pendukung yang pertama adalah kartu keluarga, yang kedua adalah akta kelahiran, yang ketiga surat keterangan anak guru yang diterbitkan oleh kepala sekolah dari guru yang bersangkutan bertugas, yang keempat surat keterangan peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam zona terdekat dari dokter atau di asesmen psikologi profesional. Baik, ini ada catatan khusus. Yang pertama, Anda diwajibkan untuk mengingat atau mencatat kata sandi karena diperlukan pada saat Anda akan melakukan cetak ulang formulir pendaftaran dan pada saat daftar ulang. Yang kedua, setelah klik tombol simpan formulir, data akan langsung terverifikasi dan tidak dapat dilakukan ubah data. Yang ketiga, hasil pendaftaran Anda dapat dilihat melalui menu jurnal pendaftaran. Baik, berarti pada pendaftaran ini yang perlu dicatat atau diingat-ingat adalah hati-hati dalam memasukkan data anak, karena ketika sudah sampai ke simpan formulir itu data tidak dapat dilakukan pengubahan. Dan juga wajib mencatat kata sandi, karena nanti ketika akan dilakukan proses akhir atau finishing, yaitu berupa printout atau dicetak formulir pendaftaran, itu disuruh memasukkan kata sandi. Langsung saja, karena sebenarnya ini saya ingin memberikan tutorialnya secara langsung dengan mendaftarkan nik anak, namun karena memang belum dibuka, maka ini hanya sebatas pembukaan saja atau pengenalan aplikasi yang ada di ppdsemarangkota.go.id. Baik, di sini bisa langsung masuk ke cara atau petunjuk pendaftaran calon peserta didik. Baik, yang pertama kita buka adalah alamat websitenya, yaitu http
ppd.semarangkota.go.id. Bisa dibuka dari browser apapun, baik Mozilla, Google, melalui PC atau laptop, atau hanya melalui HP juga bisa. Untuk yang kedua, bisa dipilih jenjang pendaftaran yang akan Bapak Ibu pilih. Misal anaknya mau masuk TK, bisa dipilih TK, masuk SD bisa dipilih SD, dan masuk SMP bisa dipilih kolom pendaftaran SMP. Kemudian akan muncul beranda halaman PPD khusus jenjang SD, yaitu halaman yang seperti ini. Nah, halaman yang ini ada beberapa tool 1-14 yang bisa dilihat di website tersebut. Yang keempat, terdapat box merah yang merupakan daftar menu utama website pada PPD Kota Semarang, di mana ketika pendaftaran nanti Bapak Ibu bisa klik yang nomor 7 yang berbunyi pendaftaran. Setelah diklik, itu akan muncul formulir pendaftaran. Di sini sangat mudah sekali. Bapak Ibu hanya memasukkan nomor NIK anak serta tanggal lahir dan menjawab kuesioner berupa hitung-hitungan angka, lalu dimasukkan dan diklik cek. Nanti formulir akan muncul setelah diklik tombol cek. Ada beberapa pilihan, yaitu kalau SD mendapatkan kewenangan 3 pilihan, bisa memilih 3 SD sesuai dengan zonasi, dan kami sarankan untuk memilih di zona 1, karena ketika di zona 1 itu Bapak Ibu seenggaknya sudah aman karena mendapatkan nilai yang lebih. Nah, daftar sekolah pilihan 1 tidak bisa dirubah karena sudah otomatis menyesuaikan zonasi tempat tinggal calon peserta didik. Misal di Kota Semarang sendiri, anak atau Bapak Ibu anaknya tinggal di daerah Semarang Timur, maka di kolom sekolah pilihan 1 itu akan dicarikan dengan sekolah yang terdekat, dan Bapak Ibu hanya bisa memilih sekolah pilihan 2 dan sekolah pilihan 3. Itu pun Bapak bisa memilih sama di kolom zona 1 juga, atau bisa dipilih di zona 2 atau zona 3. Namun kami sarankan bisa memilih sesuai dengan zona 1 atau zona terdekat. Terkait dengan zonasi, nanti akan saya tunjukkan daerah-daerah mana yang termasuk zona 1 di dekat rumah Bapak Ibu sekalian atau warga Kota Semarang. Nah, setelah memilih SD yang akan terdaftar, pastikan seluruh informasi identitas calon peserta didik yang tampil sesuai. Nah, di sini letak ketelitian Bapak Ibu semua. Jadi bisa dicek sekali lagi untuk NIK, nama lengkap, jenis kelamin, sampai dengan tempat tinggal. Itu kalau bisa dicek terlebih dahulu sebelum ke kolom selanjutnya. Setelah semua dipastikan sesuai, nanti di situ ada kolom kata sandi. Nah, di sini kata sandi Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting adalah dicatat dan diingat, karena untuk proses pencetakan formulir itu nanti akan disuruh memasukkan kata sandi. Setelah itu
setelah yakin semua data sesuai, klik kolom centang pada form persetujuan yang terletak di bawah biodata calon peserta didik sebagai syarat bahwa semua sudah sesuai dan atas persetujuan kedua belah pihak. Setelah dicentang, nanti klik simpan formulir. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di situ ada kolom nick, nama, tanggal lahir, status pendaftar, sampai dengan user pendaftar itu adalah siswa. Untuk mencetak bukti hasil pendaftaran, klik tombol cetak formulir pendaftaran. Maka akan muncul preview bukti pendaftaran sebagai berikut. Nanti akan muncul sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu isi ketika tadi di kolom pengisian. Setelah itu bisa dicetak dan bisa dilampirkan sebagai bukti pendaftaran untuk masuk SD yang sesuai zonasi. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa cek zonasi atau zona mana saja yang berada di dekat tempat tinggal Bapak Ibu, yaitu dengan cara seperti tadi. Di kolom zonasi ini bisa dicek, diklik, itu nanti akan muncul nama sekolah dan kelurahan dalam zona 1. Misal kami ambil ini adalah SDN Rajosari 01. Kelurahan dalam zona 1 itu adalah Kelurahan Bugangan, Jagalan, Karangtempel, Karangturi, Kebun Agung, Melati Baru, Melati Harjo, Rajosari, dan Sarirejo. Nah, beberapa kelurahan ini merupakan zona 1 dari SDN Rajosari 01. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu atau warga masyarakat yang berada di kelurahan misalnya di Karangtempel, maka di pilihan yang pertama itu otomatis akan dimasukkan di SDN Rajosari 02. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih SD yang lain terdekat dari kelurahan Bapak Ibu. Tadi kan di Karangturi ya, itu Bapak Ibu juga bisa memilih SDN Sarirejo sebagai pilihan kedua. Nah, setelah zonasi, karena tadi pilihan pertama itu sudah otomatis terisi, maka Bapak Ibu bisa melihat profil sekolah dari calon sekolah anak Bapak Ibu. Misal ini saya pilih Rajosari 1. Nah, SDN Rajosari 01. Di sini ada akreditasi juga, ada website atau emailnya, serta ada foto, ada visi misi dan juga prestasi yang telah diraih di SD tersebut dari tahun 2014. Dan jika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mendaftarkan anak Bapak Ibu, maka bisa dicek nanti apakah pertanyaan Bapak Ibu sesuai atau sama dengan kolom PSD ini atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Jika pertanyaan itu sama, maka Bapak Ibu bisa dibaca saja di kolom PSD yang ini ya. Atau Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui Twitter Dinas Pendidikan Kota Semarang atau Facebook Dinas Pendidikan Kota Semarang. Atau bisa juga biasanya itu di SD di depannya itu ada yang memasang MMT PPD pendaftaran peserta didik baru, di mana di situ ada dicantumkan
nomor WA-nya, maka Bapak Ibu bisa menghubungi WA tersebut untuk menanyakan tentang proses pendaftaran peserta didik di Kota Semarang. Mungkin itu saja dari saya. Jika belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan terus dukung channel ini agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.